Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nyamarudi dengan NIM 1933032, Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi. Nah, jadi farmakologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan obat-obatan dan seluruh aspeknya. Nah, baik itu secara kimiawi, fisika, dan fisiologi. Saya akan menjelaskan tentang definisi obat. Obat adalah suatu zat digunakan untuk mencegah atau mengurangi penyakit dan gejala lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah ilmu yang mempelajari masalah obat. Jadi, ilmu yang mempelajari masalah obat tersebut adalah farmakologi. Nah, farmakologi tersebut berasal dari kata farmako yang artinya adalah obat atau racun. Dan logis itu artinya ilmu atau pengetahuan. Ada pula ilmu yang mempelajari proses dilakukan oleh tubuh kita melalui masuknya obat sampai hilangnya obat tersebut, itu disebut farmakokinetik. Nah, yang selanjutnya itu ilmu mempelajari tentang pengetahuan bagian tanaman maupun hewan yang bisa digunakan sebagai sumber obat tersebut, itu dinamakan farmakognosis. Nah, ada pula ilmu yang mempelajari tentang efek obat tersebut, contohnya efek samping itu biasanya disebut dengan farmakodinanik. Nah, ada pula ilmu yang mempelajari tentang efek obat pada manusia, itu morfologi, itu disebut dengan farmakologi klinik. Nah, ada juga ilmu mempelajari tentang penggunaan dan pencegahan obat pada penyakit tersebut, itu farmakoterapi. Nah, selanjutnya itu ilmu yang mempelajari tentang keracunan zat kimia seperti insektisida dan zat pengawet atau bahan kimia, itu disebut dengan toksikologi. Nah, yang terakhir ini ilmu mempelajari tentang hubungan obat dan suatu nilai ekonomis yang dapat dihasilkan oleh obat tersebut, dinamakan farmakeokonomi. Nah, yang selanjutnya itu ada aksi obat. Pada dasarnya obat yang bekerja dapat menimbulkan stimulasi atau depresi aktivitas serta dapat menimbulkan fungsi-fungsi baru dari berbagai sel. Obat dapat menimbulkan efek. Nah, yang pertama itu obat dapat mengadakan stimulus atau depresi fungsi yang ada pada sel. Yang kedua, dapat mempengaruhi serta dapat menghambat aktivitas. Nah, yang ketiga, obat mempengaruhi terapi pengganti. Yang keempat, obat dapat menimbulkan aksi non-spesifik seperti terjadinya iritasi pada kulit. Nah, yang selanjutnya yaitu selektivitas dan keamanan obat, yaitu sangat kuat untuk mempengaruhi sel, yaitu tanpa mempengaruhi perubahan pada sel. Itu ada 3 prinsip. Prinsip pertama itu selektif berdasarkan distribusinya, dan yang kedua itu selektif berdasarkan perhitungan biokimianya. Nah, yang terakhir itu selektivitas berdasarkan pengaruh psikologi. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam efek obat. Obat memiliki beberapa efek atau tindakan lebih dari satu. Nah, yang pertama itu efek serupi. Efek ini merupakan satu-satunya pada lokasi primer. Yang kedua itu efek samping, yaitu efek yang dimana obat itu tidak diharapkan untuk tujuan efek terapi.
Dan yang ketiga itu eja-teratogen, yaitu di mana efek obat dapat pada dosis terapeutik. Yang keempat itu efek toksir, yaitu tindakan tambahan dari obat yang lebih berat dibandingkan efek samping. Nah, yang selanjutnya itu ada penggunaan obat yang lama. Nah, yang pertama itu reaksi hipersensitif, yaitu suatu reaksi atau alergi merupakan respon abnormal obat atau zat di mana pasien sebelumnya telah berkontak langsung dengan obat tersebut. Yang kedua itu kumulasi, suatu fenomena pengumpulan obat dalam sebagai akibat pengumpulan penggunaan obat, di mana obat diekskresikan lebih lambat dibandingkan absorpsinya. Nah, yang selanjutnya itu ada penggunaan obat campuran. Efek penggunaan obat campuran itu yang pertama adisi, yaitu menimbulkan efek dengan jumlah dari masing-masing obat tersebut. Nah, yang kedua itu sinerges, yaitu menimbulkan efek yang lebih besar dari obat tersebut. Nah, yang ketiga itu potensiasi, yaitu menimbulkan efek lebih besar dari obat tersebut. Nah, yang keempat itu antagonis, campuran, itu menimbulkan berbagai obat lain sehingga mengurangi efek yang lain. Yang kelima itu interaksi, itu menimbulkan interaksi obat juga dapat berlangsung dengan cara seperti ini: interaksi pada kimia, kompetensi dalam protein plasma, eduksi pada enzim. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang farmakologi.